Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Nama saya Muhammad Edu Pramana, NPM 23120047, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Budi Dharma. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Mobile Marketing. Nah, perkembangan teknologi digital itu telah mengubah cara perusahaan itu memasarkan produk dan jasanya. Saat ini hampir seluruh masyarakat itu menggunakan smartphone untuk mencari informasi, berkomunikasi hingga berbelanja secara online. Nah, oleh karena itu perusahaan itu perlu memiliki strategi mobile marketing yang tepat agar mampu menjangkau konsumen secara lebih efektif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan akan membahas itu mulai dari pengertian mobile marketing, pentingnya mobile marketing, strategi yang digunakan perusahaan, contoh penerapannya, dan tantangan hingga itu tren mobile marketing yang akan ada di masa depan. Nah, slide kedua ya kan. Sebelum kita membahas strategi ya kan, kita perlu tahu tuh atau kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih itu mobile marketing. Nah, menurut si Kotler dan Armstrong ya kan, mobile marketing ini merupakan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet untuk menyampaikan informasi, promosi, serta memfasilitasi transaksi kepada konsumen secara mudah, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja maupun di mana saja. Nah, secara sederhana itu mobile marketing itu adalah cara perusahaan memasarkan produk melalui perangkat mobile. Berbeda dengan pemasaran konvensional yang mengandalkan media cetak ataupun televisi, ya kan? Mobile marketing ini memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi, media sosial, website, maupun ya WhatsApp bisnis, ya kan? Nah, tujuan utama bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, ya kan? Mengapa mobile marketing itu penting? Kenapa kita bisa katakan itu penting? Nah, karena perkembangan teknologi ini telah mengubah perilaku masyarakat. Nah, saat ini sebagian besar orang itu menghabiskan waktu menggunakan smartphone, baik mencari informasi, menonton video, ataupun berkomunikasi maupun berbelanja, ya kan? Nah, kondisi inilah yang bakal menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Nah, selain itu ya kan, biaya promosi menggunakan mobile marketing ini relatif itu lebih murah dibandingkan media konvensional seperti televisi ataupun surat kabar. Nah, perusahaan juga dapat mengetahui respon pelanggan secara cepat sehingga strategi pemasaran itu terus dapat diperbaiki mengikuti kebutuhan pasar. Nah, masuk ke slide selanjutnya, strategi mobile marketing. Nah, di dalam penerapannya terdapat beberapa strategi mobile marketing yang digunakan perusahaan. Nah, strategi pertama adalah sosmed, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, ya kan. Strategi kedua adalah WhatsApp bisnis yang digunakan untuk memberikan pelayanan pelanggan, mengirim katalog produk, dan menyampaikan informasi promo. Selanjutnya terdapat push notification yang biasanya itu muncul pada aplikasi ketika ada promo ataupun informasi terbaru. Ya, kayak misalnya kayak kemarin tanggal 7 bulan 7 Shopee Food ya kan. Nah, itu kan masuk tuh notif flash sale gitu, disuruh kita belanja. Nah, perusahaan juga dapat memanfaatkan QR ya kan sebagai strategi agar pelanggan itu dapat mengakses informasi produk itu dengan cepat gitu, praktis. Nah, itu juga bisa kita menggunakan email marketing. Nah, biasa itu ya kayak perusahaan besar ngirim ataupun dia nyuruh kita berlangganan gitu kan, supaya dapatkan fitur-fitur yang lebih menarik, misalnya kayak capture, gitulah. Masuk ke slide selanjutnya,
Apa sih ya kan manfaat dari mobile marketing ini? Mobile marketing ini ya banyak manfaatnya bagi perusahaan maupun konsumen. Salah satu manfaatnya adalah mampu menjangkau konsumen itu lebih luas, karena hampir setiap orang itu menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu ya kan, manfaatnya itu biaya pemasaran itu lebih relatif tuh lebih murah dibandingkan iklan ya kan, di televisi, radio ataupun media cetak. Perusahaan juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan. Dia bisa berhubungan langsung, jadi bisa langsung kontak kan gitu, melalui media sosial, aplikasi maupun layanan pesan ya kan. Mobile marketing juga membantu perusahaan itu memahami kebutuhan pelanggan melalui data perilaku pengguna. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat memberikan promosi yang lebih tepat sasaran sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya nih, misal saya buka Shopee. Biasa kita kan laki-laki nih cari spare part gitu. Nah, nanti di Shopee tuh rekomendasi itu nanti semua tentang kereta gitu, tentang motor. Nah, disitulah yang namanya membaca perilaku pengguna. Nah, di balik manfaatnya pasti ada kekurangannya ya kan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ini kekurangan mobile marketing. Yang pertama, itu persaingan antar perusahaan itu semakin ketat, sehingga itu perusahaan itu harus berinovasi agar tetap menarik perhatian konsumen. Yang kedua, perusahaan itu menggunakan data pelanggan itu harus bertanggung jawab karena adanya resiko penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, terlalu banyak notifikasi atau iklan pun juga dapat membuat pelanggan itu merasa terganggu dan bahkan mengabaikan promosi tersebut. Nah, ya kan, mobile marketing ini juga sangat bergantung pada teknologi dan koneksi internet. Jika terjadi gangguan sistem ataupun jaringan down gitu ya kan, perusahaan dapat terhambat gitu. Oleh karena itu, perusahaan juga harus mampu mengelola strategi mobile marketing ini secara efektif agar manfaatnya itu dapat diperoleh lebih besar daripada tantangannya. Nah, termasuk slide selanjutnya adalah penerapan dan tantangannya. Contoh penerapan mobile marketing itu dapat terlihat pada berbagai perusahaan besar. Contoh Shopee, TikTok, Gojek, Grab, Starbucks. Shopee yang kayak saya bilang tadi ya, mereka melakukan mobile marketing ya kan, flash sale, voucher, gratis ongkir agar pelanggan tuh membuka aplikasinya. TikTok Shop mengeluarkan video pendek, live streaming, nah, yang sering live itu. Gojek dengan promo ya kan, cashback. Nah, tantangannya ada. Tantangan itu adalah persaingan itu semakin ketat. Hampir setiap perusahaan itu melakukan promosi melalui media digital, ya kan. Tantangannya sama kayak kekurangan sih, lebih tepatnya gitulah. Hampir-hampir mirip. Selain itu, terlalu banyak notifikasi itu dapat mengganggu pelanggan ya kan. Tantangan lainnya keamanan data ya kan, sama. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan strategi yang kreatif sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Hampir-hampir mirip lah. Nah, di balik tantangan itu pasti ada solusi ya kan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perusahaan itu perlu membuat konten yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ya kan, promosi itu sebaiknya itu menerima informasi yang relevan. Promosi itu sebaiknya dipersonalisasi. Misalnya dia suka apa, itu dipersonalisasikan gitu kan. Baru perusahaan juga dapat memanfaatkan AI atau chatbot untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, sekarang kan udah canggih, bahas kita ngechat akun Shopee, misalnya mau belanja kita chat admin. Nanti kan yang bahas itu kan AI, itu kan yang bahas itu kan komputer ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keamanan data juga kan, agar pelanggan itu tetap percaya gitu tantangannya. Nah, selanjutnya kita masuk
ke slide 9 ya kan, tren mobile marketing. Nah, gambarannya nih. Kedepannya mobile marketing ini diperkirakan akan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Saat ini mulai banyak perusahaan besar yang memanfaatkan AI untuk memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Sama kayak membaca pelanggan yang saya bilang tadi. Nah, live shopping melalui TikTok maupun Instagram juga semakin populer karena memungkinkan konsumen itu berinteraksi langsung dengan penjual. Ibaratnya udah kayak di pasar, langsung jumpa pelanggan, langsung jumpa konsumen, dia bisa nanya di komen ya kan. Nah, selain itu juga penggunaan augmented reality, menggunakan pelanggan itu mencoba produk secara virtual sebelum membeli. Nah, di Indonesia pembayaran digital menggunakan QRIS dan dompet digital juga semakin mendukung perkembangan mobile marketing. Nah, kita akan masuk ke slide penutup ya kan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa mobile marketing ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat penting di era digital sekarang. Dengan memanfaatkan sebuah smartphone, ya kan, perusahaan itu dapat menjangkau konsumen secara lebih cepat, efisien, dan lebih tepat sasaran. Namun keberhasilan mobile marketing ini tidak hanya bergantung pada teknologi. Nah, tapi juga kemampuan dari perusahaan ataupun yang bekerja di dalam itu untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Kan sekarang banyak tren-tren ya kan. Oleh karena itu, strategi mobile marketing yang tepat dapat membantu meningkatkan penjualan sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu penutup. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai mobile marketing ini. Oke, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya ya kan mobile marketing. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.